Cerita dikanjut di mana Xiaoyan mendapatkan harta karun jiwa yang dapat memperkuat serangan jiwa miliknya. Pikiran Xiaoyan berada dalam keadaan bergejolak ketika niat pedang tak kasat mata yang sebelumnya memenuhi ruang perlahan menghilang. Niat pedang tersebut menyatu kembali ke dalam tubuh Xiaoyan dan mengalami perubahan. Niat pedang itu membentuk inti baru yang menetap di dalam lautan kesadaran Xiaoyan sebagai jantung pedang. Perubahan itu berlangsung stabil tanpa gejolak tambahan, seolah kekuatan tersebut telah menemukan tempat yang seharusnya sejak awal. Setelah kondisi batin kembali tenang, perhatian Xiaoyan tertuju pada sebuah objek yang melayang tidak jauh di hadapannya. Objek ini adalah prisma void. Bentuk prisma void tampak aneh dan tidak sepenuhnya padat, seakan tersusun dari lapisan cahaya yang saling bertumpuk. Xiaoyan mengulurkan tangan dan menggenggam prisma void di telapak tangan, lalu dengan hati-hati menyuntikkan sebagian kecil kekuatan jiwa yang bersumber dari jantung pedang pembunuh jiwa ke dalam objek tersebut. Begitu kekuatan jiwa memasuki prisma void, permukaan prisma bereaksi dengan hebat. Prisma void terbelah menjadi 6 kelopak kristal prismatik yang simetris. Di bagian tengahnya muncul retakan spasial yang saling terhubung menyerupai jaring laba-laba yang terbentang di ruang hampa. Xiaoyan dapat merasakan kekuatan jiwa milik Xiaoyan ditarik dengan cepat, seolah prisma void memiliki kehendak tersendiri untuk menyerap energi tersebut. Permukaan kelopak kristal memantulkan cahaya berlapis membentuk pusaran dimensi yang terdistorsi dan sulit difahami. Pantulan dunia di dalam prisma sepenuhnya asing bagi Xiaoyan. Setiap lapisan cahaya seakan merepresentasikan ruang yang berbeda. Xiaoyan menyadari bahwa tanpa kendali yang presisi, dunia-dunia tersebut tidak akan memiliki makna apapun dan hanya akan menjadi bayangan kosong. 6 kelopak kristal prismatik perlahan berputar mengelilingi pusatnya, dan Xiaoyan mulai mengarahkan kekuatan jiwa untuk mengaktifkan fungsi sejati prisma void. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menemukan dunia sensi. Dalam proses tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa setiap putaran prisma berkaitan dengan dunia yang berbeda. Seiring rotasi berlanjut, muncul getaran yang terasa akhirnya semakin familiar. Getaran itu berasal dari kedalaman ingatan Xiaoyan, yaitu aura khas lautan kehampaan sensi. Setelah memastikan arah resonansi, Xiaoyan memilih satu kelopak prisma dan memusatkan seluruh persepsi jiwa ke dalamnya, lalu menempatkan fokus tersebut pada titik tertinggi lautan kehampaan. Meski berhasil menghubungkan persepsi, Xiaoyan tidak mampu menentukan lokasi yang benar-benar tepat. Keterbatasan ini muncul akibat kekuatan jiwa Xiaoyan yang belum mencapai tingkat yang diperlukan. Namun walaupun begitu, Xiaoyan tetap dapat merasakan beberapa aura yang sangat kuat memancar dari berbagai arah. Hal itu menunjukkan keberadaan entitas besar di wilayah tersebut. Melalui pantulan prisma, Xiaoyan menyaksikan pemandangan laut kehampaan barat. Seluruh bintang di wilayah itu tampak berkumpul dan berputar, membentuk nebula raksasa yang tidak stabil. Aura kuat berjumlah tak terhitung memenuhi ruang, dan alam dewa kuno terlihat telah berpindah dari kehampaan timur menuju kawasan tersebut. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam struktur kehampaan. Di tepi kehampaan, celah raksasa terbuka lebar seolah ruang itu sendiri telah terkoyak secara paksa. Dari dalam celah tersebut, satu demi satu raksasa kehampaan muncul dan perlahan berlayar masuk. Mereka membawa tekanan yang menyesakan. Pemandangan ini membuat pupil mata Xiaoyan akhirnya menyempit tajam. Informasi yang sebelumnya diperoleh dari pertemuan alam dewa kekacauan Zhang Misi terbukti benar. Taixu benar-benar melancarkan serangan terhadap Sensi, dan skala invasi kali ini jauh melampaui peristiwa sebelumnya. Lautan kehampaan barat telah sepenuhnya berubah menjadi medan perang potensial. Meskipun demikian, pertempuran besar tampaknya belum benar-benar dimulai. Di kejauhan, kapal-kapal Dewa Taixu berjumlah tak terhitung terlihat berjajar memenuhi ruang dengan bayangan dingin yang mengancam. Namun, wilayah Sensi sendiri masih berada dalam keadaan sunyi, seolah belum menyadari invasi besar yang telah mendekat. Tak lama kemudian, kesadaran jiwa Xiaoyan pada akhirnya mulai surut. Beban informasi dan tekanan visual yang diterima melalui prisma void menguras kekuatan jiwa Xiaoyan secara signifikan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk menghentikan pengamatannya.
Prisma Void perlahan meredup di tangan Xiaoyan, namun nilai benda itu telah terukir jelas dalam pikiran Xiaoyan. Prisma Void ini bukan hanya mampu membiaskan serangan, tetapi juga mengungkap kondisi nyata Senshi secara langsung. Hanya dalam sekejap, pemanfaatan kekuatan itu telah menghabiskan hampir 50% kekuatan jiwa Xiaoyan. Setelah menarik kembali pikirannya, Xiaoyan menenangkan keadaan batin dan menstabilkan fluktuasi jiwa yang tersisa. Dari perubahan yang dirasakan, Xiaoyan menyadari bahwa konflik besar telah terjadi, yakni perang antara Senshi dan Taichu yang akhirnya benar-benar pecah dan tidak lagi dapat dihindari. Setelah memahami situasi tersebut, Xiaoyan memutuskan menyimpan Prisma Void ke dalam cincin penyimpanan. Dalam penilaian Xiaoyan, harta karun ini saja sudah setara dengan nilai pil ibu anak Yin yang bahkan mungkin melampauinya. Meski demikian, Xiaoyan masih menyimpan keraguan mengenai batas pemakaian Prisma Void. Jika benda itu dapat digunakan tanpa batas, nilainya akan menjadi tak ternilai dan mampu mengguncang banyak kekuatan besar. Namun, pemikiran Xiaoyan itu segera ditepis oleh penilaian rasional. Setelah penggunaan pertama, Xiaoyan merasakan perubahan halus pada Prisma Void. Perubahan tersebut memberi petunjuk bahwa benda itu mungkin tidak memiliki batas jumlah pemakaian tetapi memiliki segel kapasitas. Kali ini Xiaoyan hanya memanfaatkannya untuk mengamati kondisi Senshi sehingga jumlah energinya tidak terlalu besar. Jika Prisma Void digunakan untuk menyalurkan serangan lintas dunia atau memusnahkan musuh dari kejauhan, maka daya tahannya kemungkinan besar akan terkuras dengan sangat cepat. Selanjutnya, perhatian Xiaoyan kemudian beralih pada 3 jasad dewa asli yang terbaring diam. Ketiga jasad tersebut belum mengalami pelapukan oleh waktu dan terlihat seolah berada dalam tidur panjang. Di antara ketiganya terdapat satu sosok perempuan, membuat Xiaoyan sedikit terjekut dan memusatkan pengamatan lebih dalam. Sayangnya, sisa jiwa roh dewa asli perempuan yang tersimpan di dalam bendera penekan jiwa berada dalam kondisi yang sangat lemah. Xiaoyan memahami bahwa hanya dengan memulihkan sebagian kecil kekuatan jiwa tersebut, kemungkinan perebutan tubuh baru dapat dilakukan. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu ketiga jasad itu, pada akhirnya muncul rasa terjekut. Meskipun sebagian darah esensi telah diambil sebelumnya, sebagian besar masih tersisa di dalam tubuh jasad dewa asli tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang yang berurusan dengan Dewa Bangau masih menyisakan batas etika tertentu. Setidaknya mereka menyadari bahwa Dewa Bangau tidak akan tertarik pada barang yang kehilangan nilai intinya. Bagi makhluk sekelas dewa asli, sumber kekuatan sejati terletak pada darah esensi, inti kekuatan yang unik dan sangat berharga. Tanpa ragu, Xiaoyan segera memusatkan pikirannya dan mulai mengekstrak seluruh darah esensi yang tersisa. Klon dewa asli Xiaoyan pun seketika keluar dari tubuh utama, lalu darah esensi itu mengalir masuk dan menyatu dengan kulit, otot, serta tulang klon tersebut. Meski demikian, peningkatan yang diperoleh klon dewa asli Xiaoyan dari darah esensi itu terbilang terbatas. Jalan menuju alam surgawi merupakan proses yang sangat panjang dan menuntut perpaduan banyak kondisi langka. Xiaoyan memahami hal itu dengan jelas sehingga Xiaoyan tidak berniat menyia-nyiakan satupun kesempatan untuk memperkuat fondasi kekuatan. Setelah darah esensi diekstrak sepenuhnya, ketiga jasad dewa asli tersebut kehilangan sebagian besar nilai. Namun meskipun begitu, jasad itu masih bisa disimpan sebagai bahan obat tingkat tinggi yang mungkin berguna di masa depan. Saat Xiaoyan bersiap memasukkan jasad-jasad tersebut ke dalam koleksi di cincin penyimpanan, pada saat itu juga terjadi perubahan yang tidak terduga. Pada saat Xiaoyan memusatkan perhatian ke dalam cincin penyimpanan, salah satu tubuh dewa asli tiba-tiba memancarkan fluktuasi jiwa yang sangat halus, seolah menandakan adanya kesadaran yang perlahan terbangun kembali. Kejadian itu memberikan kejutan kecil bagi Xiaoyan. Setelah menyadari keanehan tersebut, Xiaoyan segera menenangkan pikiran dan mengarahkan kesadaran untuk meneliti gumpalan roh sisa yang tampak berkedip lemah di hadapannya. Gumpalan roh sisa itu berada dalam kondisi nyaris menghilang, namun masih memancarkan kehendak yang kuat, seolah menolak lenyap sebelum menyampaikan pesan terakhir. Di dalam roh sisa tersebut tersimpan satu kehendak yang jelas. Roh itu menyampaikan bahwa api klan mereka belum sepenuhnya padam dan saat ini berada dalam kondisi disegel di 9 langit.
Kehendak itu juga memohon agar Xiaoyan menyelamatkan klan mereka. Meskipun hanya berupa satu maksud yang berulang, pesan itu menimbulkan guncangan besar di dalam hati Xiaoyan dan membuat alisnya berkerut tanpa sadar. Xiaoyan merenungkan makna di balik pesan tersebut. Pernyataan bahwa api klan belum padam menandakan kemungkinan bahwa klan Dewa Asli belum sepenuhnya musnah. Pikiran itu membuat Xiaoyan terjekut karena berdasarkan pengetahuan yang selama ini Xiaoyan miliki, klan Dewa Asli telah lama lenyap. Garis keturunan mereka diyakini telah layu sepenuhnya dan sepanjang perjalanan Xiaoyan, yang terlihat hanyalah mayat-mayat Dewa Asli tanpa satupun anggota klan sejati yang masih hidup di dunia ini. Namun keberadaan gumpalan roh sisa tersebut membuktikan bahwa ada kebenaran lain yang tersembunyi. Informasi yang dibawanya meskipun sangat terbatas memiliki bobot yang luar biasa penting. Xiaoyan mulai mengaitkan kata 9 langit dengan kemungkinan besar bahwa yang dimaksud adalah alam Dewa 9 surga. Ini adalah sebuah wilayah luas dan misterius yang belum pernah Xiaoyan kunjungi sebelumnya. Bersama dengan hal itu, Dewa Bangau sama sekali tidak menyadari pesan yang tersembunyi dalam sisa roh tersebut. Hanya jiwa Xiaoyan yang mampu menangkap kehendak dari sosok tersebut. Setelah maksudnya tersampaikan, gumpalan roh sisa tersebut pun benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak, seolah keberadaannya hanya bertujuan untuk menyampaikan pesan itu saja. Xiaoyan kemudian memikirkan dampak dari kemungkinan bahwa klan Dewa Asli masih memiliki anggota yang bertahan hidup. Jika hal itu benar, maka rencana pengembangbiakan yang selama ini dipertimbangkan oleh leluhur awal dan akhir mungkin tidak lagi memerlukan campur tangan langsung dari Xiaoyan. Selama ini Xiaoyan memahami betapa keras dan berbahayanya proses mempertahankan garis keturunan Dewa Asli. Hal itu dikarenakan tingkat kesulitannya yang sangat tinggi serta banyak variabel yang sulit diprediksi. Apabila anggota klan Dewa Asli yang masih hidup benar-benar dapat ditemukan, maka keadaan dapat berubah secara drastis. Mereka mungkin dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu dan alasan dibalik kehancuran klan tersebut. Namun informasi yang tersedia saat ini benar-benar terlalu sedikit. Petunjuk mengenai alam Dewa 9 surga terasa seperti menunjuk ke lautan luas tanpa peta yang jelas. Di wilayah sebesar itu, mencari sisa-sisa klan Dewa Asli sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Xiaoyan juga mencermati kata disegel yang terkandung dalam pesan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa sisa garis keturunan klan Dewa Asli tidak berada dalam keadaan bebas. Mereka kemungkinan ditahan oleh seseorang yang memiliki motif tersembunyi atau mungkin oleh pihak yang tengah merencanakan sesuatu terhadap mereka. Pemahaman ini membuat situasi terasa semakin rumit dan penuh ketidakpastian. Dalam benak Xiaoyan, klan Dewa Asli perlahan muncul sebagai kemungkinan titik balik penting bagi Senshi. Sejak saat Dewa Jahat membantu Xiaoyan dalam perebutan tubuh klan Dewa Asli, segalanya seolah tidak ditakdirkan untuk terhubung erat dengan klan Dewa Asli. Kini setelah mengetahui adanya sisa-sisa klan Dewa Asli di alam Dewa 9 surga, Xiaoyan tidak mungkin mengabaikan informasi tersebut begitu saja. Namun meskipun begitu, keadaan saat ini tidak memberikan Xiaoyan banyak pilihan. Dengan Senshi dan Tai Shu yang tampak berada di ambang konflik besar, perhatian Xiaoyan tentu saja tidak dapat terbagi. Memulihkan Goyan dan kembali ke Senshi pada saat ini menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda. Segala urusan lain termasuk kemungkinan membantu kebangkitan kembali klan Dewa Asli terpaksa harus disimpan untuk waktu yang belum pasti. Xiaoyan dipenuhi rasa gelisah yang terus bergejolak sejak beberapa waktu terakhir. Kondisi Goyan yang rusak parah membuat Xiaoyan tidak dapat segera berangkat kembali ke Senshi. Jika Goyan sehat walafiat, Xiaoyan mungkin sudah meninggalkan tempat ini tanpa ragu demi memastikan keadaan Senshi. Selain itu, dalam pikirannya Xiaoyan juga terus mengingat keberadaan Nanfu yang saat ini memegang tanggung jawab besar di Senshi. Xiaoyan meyakini bahwa selama Nanfu masih berdiri di garis depan, keadaan belum akan runtuh dalam waktu dekat. Namun kegelisahan itu tidak mereda karena Xiaoyan mulai mempertanyakan apakah para tokoh kuat Senshi benar-benar memiliki tekad yang sama untuk menghadapi ancaman Taishu. Selain itu, apakah mereka juga bersedia berjuang bersama sampai akhir? Senshi bukanlah dunia yang kekurangan tokoh kuat.
Justru karena kekuatan dan kekayaan sumber dayanya, dunia itu menjadi target utama invasi Taixu. Sumber daya sensi yang sangat melimpah secara alami melahirkan banyak kultivator kuat. Namun sebelum invasi terjadi, aliran sumber daya di seluruh sensi masih berada dalam kendali aturan dunia. Jumlah keabadian dewa sengaja dijaga dalam batas tertentu dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dunia lain. Keadaan berubah drastis ketika sensi menghadapi ancaman kehancuran. Aturan dunia mulai dilonggarkan, segel-segel lama dibuka, dan batas yang sebelumnya menghambat pertumbuhan para kultivator mulai menghilang. Akibatnya, tokoh-tokoh kuat bermunculan dalam jumlah yang luar binasa, seolah tunas bambu yang tumbuh setelah hujan musim semi. Semua fenomena ini terjadi dalam satu tujuan besar, yakni berhadapan dengan Taixu di dalam pertempuran. Di tengah kegelisahan itu, Xiaoyan menyadari bahwa dirinya masih harus menuju reruntuhan bintang iblis ilahi. Perjalanan itu hampir pasti akan menghabiskan waktu tambahan, sesuatu yang membuat hati Xiaoyan semakin berat. Xiaoyan kemudian menyampaikan niatnya kepada Dewa Bangau dengan sikap penuh hormat. Xiaoyan menyatakan keinginannya agar proses pencarian dapat dipercepat karena Taixu telah mulai menginvasi sensi dan Xiaoyan harus kembali secepat mungkin. Dewa Bangau memahami kegelisahan tersebut tetapi menilai bahwa tergesa-gesa bukanlah pilihan bijak. Lautan spiritual 7 warna berada di wilayah terlarang di dalam domain suci Buddha ilahi. Selain itu, di dalam wilayah itu masih terdapat banyak area terlarang lain yang saling bertumpuk. Tanpa lokasi yang benar-benar akurat, pencarian justru beresiko memakan waktu lebih lama. Selain itu, dengan Nanfu yang mengendalikan situasi di sensi, tidak akan ada keadaan darurat yang benar-benar mendesak untuk saat ini. Dewa Bangau juga menyadari bahwa Xiaoyan membutuhkan kepastian. Oleh karena itu, ia berkata bahwa dirinya memiliki bulu pembalik ruang. Ini adalah sebuah benda langka yang mampu mengirimkan pesan melalui suara jiwa ke berbagai dunia. Dengan benda itu, Xiaoyan dapat menghubungi sensi tanpa harus kembali secara langsung. Dewa Bangau kemudian mengeluarkan sehelai bulu yang diselimuti cahaya 7 warna dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan menerima bulu tersebut dengan sedikit keterjekutan. Namun keterjekutan itu bukan berasal dari kemampuan bulu tersebut, melainkan dari fakta bahwa Dewa Bangau secara langsung menyebut nama Nanfu. Hal itu seolah-olah menandakan bahwa Dewa Bangau telah mengenalnya sejak lama. Rasa pemasaran pun muncul di benak Xiaoyan. Dari sikap dan pengetahuan Dewa Bangau terlihat jelas bahwa hubungan makhluk itu dengan sensi bukanlah hal yang dangkal. Dewa Bangau kemudian mengungkapkan bahwa karena dirinya mengenal Gu Zongsheng, maka mustahil baginya untuk tidak mengenal yang mulia Nanfu. Sikapnya tetap tenang dan penuh wibawa meskipun saat ini berada dalam wujud seekor bangau. Mendengar hal itu, Xiaoyan pada akhirnya tidak lagi ragu. Xiaoyan memutuskan untuk meminta bantuan Dewa Bangau dalam menyampaikan pesan kepada Nanfu. Tujuan Xiaoyan sederhana namun penting, yaitu memperoleh gambaran terkini mengenai situasi pertempuran antar sensi dan Taixu. Xiaoyan juga ingin memastikan apakah pertahanan sensi masih mampu bertahan dari sosok-sosok Taixu. Sementara itu, Dewa Bangau kemudian menjelaskan bahwa Xiaoyan hanya perlu menyampaikan pertanyaan tersebut melalui kekuatan jiwa. Dengan bantuan bulu pembalik ruang, pesan itu akan menembus jarak antar dunia dan mencapai sensi tanpa terhalang segel atau batas ruang yang ada. Dewa Bangau menyatakan bahwa kekuatan dapat diberikan kepada bulu pembalik ruang. Sikap Dewa Bangau tenang dan mantap ketika menyampaikan maksud tersebut, seolah keputusan itu sudah dipertimbangkan sejak lama. Pernyataan itu juga membuat aliran pikiran Xiaoyan langsung bergejolak. Xiaoyan kemudian memikirkan keadaan sensi dan secara khusus memusatkan perhatian pada situasi pertempuran yang sedang berlangsung. Xiaoyan juga pada saat ini bertanya bagaimana Yang Mulia Ratu menghadapi tekanan besar dari invasi Taixu. Setelah Xiaoyan menyampaikan seluruh maksudnya, Dewa Bangau mengangkat tangan dan menunjuk dengan lembut ke arah bulu pembalik ruang. Bulu pembalik ruang pun segera bergetar sesaat sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Dewa Bangau menyampaikan keyakinannya bahwa jika Nanfu memberikan jawaban, hasilnya akan segera diterima oleh Xiaoyan.
Dewa Bangau menilai bahwa Xiaoyan tidak perlu terlalu cemas karena peluang Taiksu untuk menang di dunia sensi sangatlah kecil. Keyakinan itu tampak jelas dari raut wajah Dewa Bangau. Perkataannya seolah-olah sensi berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan daripada yang terlihat di permukaan. Berbeda dengan sikap Dewa Bangau, Xiaoyan justru menyimpan kegelisahan yang mendalam. Xiaoyan pernah menyaksikan sendiri bagaimana invasi Taiksu menghantam sensi dengan kekuatan luar binasa. Hal itu pada akhirnya menyebabkan seluruh lautan barat hancur tanpa tersisa. Kenangan itu tertanam kuat di dalam benak Xiaoyan dan membuat Xiaoyan sulit mempercayai bahwa sensi mampu menahan serangan berskala besar. Dalam pandangan Xiaoyan, kekuatan sensi saat ini tampak tidak sebanding dengan ancaman yang dibawa Taiksu. Xiaoyan menilai bahwa jumlah orang kuat di dunia sensi tidak terlalu banyak. Meskipun fondasi sensi sangat kokoh, dunia tersebut selama ini berkembang dengan cara yang relatif stabil dan tidak agresif seperti dunia-dunia lain. Pola perkembangan semacam itu membuat sensi kurang siap menghadapi invasi besar secara tiba-tiba. Karena itulah serangan Taiksu terasa sangat mengkhawatirkan bagi Xiaoyan, bahkan keberadaan Yang Mulia Ratu belum sepenuhnya mampu meredakan kecemasan di hati Xiaoyan. Sementara itu, Dewa Bangau memandang situasi itu dari sudut pandang yang lebih luas. Menurut pemahaman Dewa Bangau, invasi Taiksu ke sensi justru akan memaksa semua orang kuat di dunia sensi untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Ketika seluruh dunia berada dalam ancaman, dendam pribadi dan permusuhan antar keluarga akan memudar dengan sendirinya. Dalam kondisi terdesak, semua pihak akan terdorong untuk bersatu dan menghadapi musuh dari luar demi kelangsungan dunia mereka. Dewa Bangau juga memahami bahwa tekanan ekstrim seringkali menjadi pemicu terobosan. Dalam kultivasi, mendorong diri hingga mendekati segel kemampuan adalah jalan menuju peningkatan tingkat yang lebih tinggi. Ancaman kehancuran dunia akan memaksa para kultivator sensi untuk melampaui batas lama dan menemukan potensi tersembunyi yang sebelumnya tidak pernah mereka sentuh. Dewa Bangau tidak menjamin masa depan sensi dan tidak menyatakan dengan pasti bahwa sensi akan mengalahkan Taiksu. Namun, Dewa Bangau melihat kemungkinan bahwa jika sensi berhasil bertahan dan menang, seluruh dunia itu akan mengalami lonjakan tingkat yang luar binasa. Sensi akan naik ke tahap yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, baik dari segi kekuatan individu maupun fondasi dunia secara keseluruhan. Sikap Dewa Bangau tampak tidak terpengaruh oleh kecemasan Xiaoyan. Setelah hidup selama masa keabadian, melintasi dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya, serta menyaksikan banyak kebangkitan dan kehancuran, Dewa Bangau memahami hukum perkembangan dunia dengan sangat mendalam. Bagi Dewa Bangau, kehancuran dan kelahiran kembali adalah bagian dari siklus yang tidak terelakkan. Xiaoyan akhirnya segera memahami maksud dari Dewa Bangau. Bagi sensi, bencana ini memang merupakan invasi mematikan, tetapi pada saat yang sama juga merupakan kesempatan besar untuk kemajuan. Kunci kemenangan sensi terletak pada kemampuan dunia tersebut untuk membangkitkan perlawanan kolektif dan menyatukan kekuatan yang ada. Namun, Dewa Bangau juga mengingatkan bahwa bencana dunia semacam ini dapat dengan mudah berujung pada kekalahan total. Dewa Bangau teringat tanah kelahirannya sendiri, sebuah dunia yang telah lenyap. Kenangan itu membuat suasana hati Dewa Bangau sedikit muram. Meskipun telah berkelana melintasi banyak alam, kenyataan bahwa rumah asalnya telah hancur tetap meninggalkan luka yang sulit dihapus. Xiaoyan kemudian teringat pada cerita lama yang pernah disampaikan oleh Dewa Bangau. Dunia kuno adalah tempat asal Dewa Bangau yang pernah diserbu dan dikalahkan. Dunia kuno bahkan pernah menjadi salah satu dari 9 alam. Dunia kuno ini bersifat tidak stabil dan berkembang terlalu cepat sehingga melahirkan lonjakan makhluk-makhluk kuat dalam waktu singkat. Kondisi itulah yang pada akhirnya menarik perhatian kekuatan besar dan membawa kehancuran yang tidak dapat dihindari. Amarah yang tak tertahankan membuat banyak makhluk kuat meninggalkan dunia kuno dan melampiaskannya ke alam lain hingga akhirnya memicu murka massa lintas dunia. Namun peristiwa itu hanyalah salah satu pemicu dari kehancuran yang jauh lebih kompleks. Akar masalahnya berasal dari pilihan keliru dunia kuno sendiri, keputusan yang menyebabkan dunia itu terkepung oleh berbagai alam. Di antara semua penyerbu, dunia Taiksu menjadi yang paling menjijikan karena bertindak layaknya kecoa menyelinap masuk hanya untuk menjarah tanpa mempedulikan keseimbangan.
Dewa Bangau kemudian menyampaikan penjelasan panjang kepada Xiaoyan mengenai kondisi dunia kuno. Dari pemaparan tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa kehancuran sebuah dunia tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari banyak sebab akibat yang saling bertaut. Keruntuhan dunia kuno sangat berbeda dengan Senshi, dan dalam pandangan Xiaoyan, Senshi hancur karena kurangnya individu kuat sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan ancaman luar. Sebaliknya, dunia kuno justru runtuh karena terlalu banyak individu kuat yang tidak terkendali. Xiaoyan melihat sebuah kontradiksi besar antara kedua dunia itu. Sebuah dunia harus memperkuat dirinya agar stabil dan bebas dari ancaman invasi, tetapi pada saat yang sama, dunia tersebut harus mampu menjaga keseimbangan internalnya. Konsep keseimbangan benar-benar menjadi inti dari segalanya. Namun, Xiaoyan juga menyadari bahwa pemahaman konsep dan menerapkannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mengendalikan seluruh dunia Senshi masih mustahil. Bahkan seorang yang mulia pun belum tentu sanggup melakukannya, terlebih lagi Xiaoyan yang masih berada dalam tahap pertumbuhan. Ketika pemikiran itu terus berputar di benak Xiaoyan, pandangan Xiaoyan tertuju pada gugusan bintang yang bersinar terang di kejauhan. Tanpa disadari, kompas surgawi telah membawa mereka mendekati reruntuhan bintang iblis ilahi. Begitu memasuki wilayah reruntuhan tersebut, aliran cahaya muncul di sekeliling mereka melesat cepat menuju pusat kehancuran. Dewa Bangau mengepakkan sayapnya dengan lembut menyebabkan kecepatan kompas surgawi meningkat drastis. Dewa Bangau menyatakan niatnya untuk membalas bantuan Xiaoyan yang telah menyerahkan jantung ilusi. Sebagai imbalan, Dewa Bangau bertekad menemukan laut jiwa spiritual 7 warna dengan cara apapun. Pernyataan itu membuat Xiaoyan terjekut karena sebagai seorang pedagang, Dewa Bangau jarang mengucapkan janji yang mengandung resiko besar. Hal itu berarti harga yang harus dibayar di masa depan mungkin tidaklah kecil. Xiaoyan merenungkan bahwa sebelumnya Dewa Bangau tampak memiliki musuh bersama dengan Xiaoyan, yakni Tuan Su. Namun dari sikap dan kata-kata Dewa Bangau, Xiaoyan menyadari bahwa musuh sebenarnya jauh lebih rumit. Dalang dibalik kehancuran dunia kuno mungkin bukan hanya Tuan Su semata, melainkan kekuatan gelap lain yang beroperasi dari balik layar. Semua tindakan Dewa Bangau, termasuk rencana jangka panjang yang disusunnya, menunjukkan perhitungan matang yang sangat berbeda dari Xuan Huang. Setiap langkahnya memiliki tujuan jelas dan tidak pernah dilakukan secara impulsif. Meski demikian, untuk saat ini arah tersebut masih sejalan dengan kepentingan Xiaoyan. Dengan begitu, maka Xiaoyan pada saat ini memilih untuk tetap waspada namun tetap mengikuti alurnya. Kompas surgawi terus melaju menembus lautan cahaya bintang, dan setiap kali Xiaoyan berkedip, kilauan bintang menyapu pandangannya. Kompas itu bergerak semakin cepat mencari bintang paling sentral di antara runtuhan binatang iblis ilahi. Kompas itu tampak seolah tertarik oleh kekuatan kuno yang tersembunyi di pusat kehancuran tersebut.